kita kemarin mendapat tekanan dari kondisi, market yang luar biasa, kita sebutnya turbulence lah, dengan adanya capital outflow, karena tadi investor memburu safe haven assets. Di saat yang sama tiba-tiba kita tidak angin, tidak ada hujan, terjadi penurunan harga minyak yang cukup, dalam akibat, tidak kesepakatan di OPEC. Malah sempat negatif untuk 1-2 hari, tapi sekarang udah kembali normal, tapi kembali masih ada di level yang cukup rendah, di kisaran mungkin sekitar 25 sampai 30 US dollar per barrel. Bagaimanapun itu punya dampak, satu, itu biasanya punya korelasi positif juga dengan pergerakan harga komoditas. Nah, bagaimana nih ekonomi kita termasuk APBN bisa juga menangani dampak dari turunnya harga minyak dan komoditas tersebut. Itu tantangan kita, dan memang terlepas dari itu juga, akibat adanya social distancing, adanya lockdown di berbagai negara, termasuk Indonesia, demand untuk energi pun terjadi penurunan sebetulnya. Dan makanya tidak heran memang harga minyak pun akan turun dengan sendirinya. Nah, itu yang harus kita hadapi. Makanya disitulah kami di pemerintah merasa membutuhkan Perpu. Karena salah satu yang kita butuhkan adalah bagaimana kita tetap bisa fleksibel menghadapi kondisi yang diliputi dengan ketidakpastian tadi. Jadi kita sangat butuh, fleksibilitas, termasuk juga di sisi pembiayaan, dealing atau berhadapan menghadapi dengan kondisi yang seperti ini. Karena kalau tidak demikian akhirnya kita tidak bisa bergerak cepat. Karena kuncinya adalah bagaimana kita memberikan respon yang cepat dan tepat sasaran. Itu yang coba, kita kita, tangani dan kita masukkan di dalam Perpu tersebut. Misalnya kan tadi kalau di Undang-Undang Keuangan Negara dalam kondisi normal, eee, budget defisit itu, defisit anggaran itu dibatasi hanya sebesar maksimum 3% dari PDB. Dalam kondisi seperti ini, kita buka relaksasi aturan tersebut, batasan tersebut. Dan kita juga merasa ini nggak cukup hanya 1 tahun, karena nanti program pemulihan ekonomi pun mungkin butuh waktu, nggak hanya bisa selesai di tahun 2020. Makanya dalam Perpu tersebut, batasan maksimum defisit tersebut itu direlaksasi sampai 3 tahun ke depan, sampai 2022. 2023 baru kembali kita ke defisit maksimum 3% dari PDB. Itu contoh fleksibilitas yang dipakai oleh pemerintah. Mhm. Nah, kemudian dalam tadi pertanyaan soal pembiayaan, kita pun harus fleksibel. Strategi yang kami pakai adalah kita sebut namanya opportunistic, tapi tetap terukur dan tetap prudent. Itu yang kami lakukan. Contoh konkretnya, misalnya di awal April, dalam kondisi ketidakpastian, kami pemerintah bisa menerbitkan global bond US dollar dengan jumlah sebesar 4,3 miliar US dollar pada saat itu. Dengan hasil yang luar biasa, ya saya bilang cukup bagus lah. Karena apa? Hari berikutnya misalnya, eee, pemerintah Qatar itu menerbitkan juga global bond. Qatar itu dari sisi rating, notch-nya itu 5 notch di atas Indonesia. Tapi ternyata, hasilnya itu, yang punya kita itu lebih baik, yield kita itu lebih rendah dibandingkan dengan Qatar. Itu contohnya. Mhm. Nah, di sini saya sampaikan tadi, fleksibel. Bagaimana kita benar-benar bisa mendapatkan window yang baik, timing yang baik, di tengah kondisi ketidakpastian tadi. Insya Allah dengan kondisi yang baik tadi, insya Allah kita bisa dapat deal transaksi yang terbaik juga di situ.